Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashidah Sabrina di kelas 3, tema 2, subtema 4 pada pembelajaran kelima. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, apakah anak-anak ibu pernah datang ke tempat sirkus? Ya, jika pernah, tentunya anak-anak ibu pernah melihat hewan-hewan yang dilatih oleh petugas pelatih dalam sirkus. Nah, di sini ada contoh gambar hewan sirkus yaitu gajah. Hewan sirkus ada hewan buas dan juga hewan yang jinak. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Nah, jika pelatih dari hewan sirkus melatih harimau, juga hewan-hewan yang buas, nah itu artinya kamu juga bisa melatih hewan peliharaanmu, apalagi hewan peliharaanmu adalah hewan yang jinak. Nah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini ada 8 daging yang sudah dipotong sama besar oleh petugas dari sirkus. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, jika 5 bagian daging diberikan untuk harimau, bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis pecahan artinya 5 sebagai pembilang di atas, lalu penyebutnya ada sebanyak bagiannya. Ada 8 bagian, berarti 5/8. Bagaimana dengan yang kedua? 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, silakan anak-anak ibu tebak sendiri ya. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Yo, kira-kira hewan mana yang lebih banyak memakan daging? Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. 1 bagian utuh dinilai seperti ini. Tidak ada pembagiannya dalam balok ini. Kemudian dalam balok yang kedua ada 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Lihat ke sini nak, ada 2 bagian balok. Dan berarti 1 yang diarsir jadi 1/2. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Ada 4 bagian yang sama besar. 4 bagian yang sama besar adalah penyebut ya. Lalu pembilangnya adalah bagian yang diarsir atau 2 bagian yang lain dari 4 bagian. Jadi kita tulis 2/4. Begitu pula dengan gambar berikutnya ada 4/8. Karena ada 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang, dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4.
1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, anak-anak, jika 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai, maka kita latih 2/3. Pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Nah, perhatikanlah ini, ada 2 dari 3 bagian. 2/3. Lalu gambar yang di bawah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari 6 bagian. Maka 4/6 senilai dengan 2/3, anak-anak. Begitu juga dengan gambar yang selanjutnya, ada berapa di sini? Lalu dari 12 bagian. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Lalu yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar, lalu warnailah 2 kotak pertama. Dan yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Nah, seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Nah, yang pertama bagian daging dimakan harimau. Ingat, bagian daging dari harimau ada berapa di sini? Ada 6 bagian, berarti 6 adalah pembilang. Lalu penyebutnya adalah semua bagian, 15 bagian. Jadi ada 6/15 untuk bagian yang dimakan harimau. Bagaimana dengan untuk yang kedua dan ketiga? Silakan anak-anak ibu cari ya. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Jadi anak-anak ibu, jika untuk memelihara hewan buas itu adalah perlu ahlinya atau orang yang ahli. Tidak bisa sembarang orang ya. Nah, perhatikanlah dalam pertunjukan sirkus berikut, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, dalam pertunjukan sirkus pun ada pembagian tugasnya ya anak-anak. Itu fungsinya agar tugasnya lebih mudah. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Mari kita baca terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Jadi sekarang kita akan cerita tentang si kancil dan buaya. Si kancil adalah hewan jinak dan buaya adalah hewan buas. Nah, mari kita baca. Kruk, kuku, kuku, kruku, kuku, kruku, kuku. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai.
Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. Aku mau menambilkan daging itu untuk kalian asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Nah, inilah gambarnya anak-anak. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasi. Bagaimana akhirnya? Apakah kancil menolong buaya untuk mencarikan daging? Ataukah kancil lari? Nah, itu sesuai dengan imajinasimu ya. Lalu sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Nah, untuk memainkan peran ini, kita tidak bisa ya untuk sementara ini anak-anak. Tapi kita bisa menuliskan rencana bermain peran kita pada tempat berikut ini. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa berlatih bermain peran sesuai penugasan kelompok. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa bermain peran ya. Jadi anak-anak dulu baca kembali cerita kancil tersebut agar anak ibu paham apa makna yang terkandung di dalamnya dan bagaimana peran-peran dari kancil dan juga buaya tersebut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.